Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Luciana dengan NIM 860332335 UPJJ Semarang dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 filsafat ilmu, bagaimana tugas 2 filsafat ilmu dengan soal bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi ilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi seperti apa? Mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan yang diperoleh serta metode yang digunakan serta kebenaran ilmiah. Sedangkan aksiologi menilai manfaat yang terkandung dalam pendidikan. Seperti apa? Seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan menilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna dan menilai. Pendidikan bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer, tetapi juga pembentukan karakter dalam pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. 3. Menjadikan pendidikan sebagai landasan pembentukan manusia yang utuh, sehingga pendidikan menjadi aktualisasi dari konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis dalam membedah persoalan ilmu pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan, yaitu ontologi, seperti yang awal tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi apa itu? Menganalisis hakikat atau masalah. Contohnya, apa itu belajar? Epistemologi mengkaji, memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Sedangkan aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi apakah bermanfaat secara etis. Yang keempat, 4 contoh konkret penerapan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu kajian kurikulum, seperti penyusunan kurikulum dalam mempertimbangkan nilai, isi materi, dan cara penyampaiannya. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dan pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, analis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Lalu kesimpulan yang selanjutnya,
menjadi pondasi utama untuk mencetak perkembangan filsafat ilmu, karena mencetak pemikir yang tidak hanya tahu bagaimana ilmu bekerja, tapi juga mengapa dan untuk siapa. Tanpa filsafat, pendidikan itu buta arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya kosong akan teori. Terima kasih.